Mari silakan. Siap. Terima kasih banyak Bapak Wapres Ya. RI. Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-Bapak semua? Belum. Salah satu kunci kepimpinan yang saya belajar ialah pilihlah tim Anda yang terbaik yang bisa kau pilih. Belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin. Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Ibu Direktur, Ibu Nurliah, Profesor Dr. Nurliah Nurdin. Yang saya hormati Ketua Tim Penguji, Profesor Dr. Abdul Aziz Sanapiah, dan juga promotor Profesor Dr. Johannes Basuki dan co-promotor Prof. Nurliah Nurdin, Prof. Luki Karunia, Dr. Afsti Saksono dan Dr. Budi Cahyono, serta promovendus Dr. Insya Allah. Kan belum ya, jadi dokternya dalam kurung INS, ya, tutup kurung gitu. Dr. Insya Allah Niko Andrianto dan semua tamu-tamu kehormatan yang hadir pada pagi hari ini. Saya sungguh merasa berbahagia bisa ikut hadir di dalam promosi doktor ini. Sebelum saya nyambut tadi saya tanya, Pak Niko, mulai dokternya tahun berapa? Karena akhir-akhir ini banyak yang cepat bisa jadi dokter gitu. Jadi saya tanya tahun berapa mulainya? Terus dia bilang tahun 2020. Ya udah bener kalau gitu, 4 tahun udah bener di sini. Jadi insya Allah tidak jadi keramaian nanti ya. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan selamat kepada Pak Niko yang sudah melewati proses puncak dari proses akademik ini dengan menghasilkan sebuah disertasi yang tadi ketika disampaikan 20 menit untuk sebuah proses yang panjang, saya rasa memang sangat mempet waktunya. Fakultasnya beda, jurusannya beda, jadi saya tidak bisa komentar banyak tentang substansi atas apa yang tadi disampaikan. Ini ada senior saya nih, Mas Gunarwanto, yang juga di BPK. Nah, saya ingin barangkali mengomentari sedikit tentang bagaimana kita yang berada di dunia akademik dan berada di dunia policy making. Kebetulan Allah takdirkan saya berada di dunia akademik, lalu tugas luar berada di policy making, dan di situ kami merasakan sekali ada perbedaan yang cukup signifikan. Ketika berada di dunia akademik, maka kita menyusun tesis, lalu melakukan riset, penelitian, mencapai kesimpulan atas tesis yang kita susun. Dari tesis itu kemudian muncul kesimpulan-kesimpulan. Bisa benar, bisa salah. Kalau benar, alhamdulillah tesis kita terbukti. Kalau ternyata tesis kita tidak terbukti, kita lakukan penelitian ulang. Penelitian lebih jauh lagi, betul kira-kira begitu. Nah, di dalam pemerintahan ketika kita menyusun sebuah tesis lalu melaksanakan, kalau tidak terlaksana, tidak terjadi, bisa muncul masalah banyak ini di sini. Oke? Bisa muncul masalah banyak atas tesis yang satu. Bukan hanya masalah dalam artian pemeriksaan, bukan. Masalah dalam artian bagaimana kebermanfaatan atas policy itu tidak optimal. Nah, disinilah konsekuensi dari sebuah tesis, dari sebuah keputusan itu punya konsekuensi amat besar. Lalu yang berikutnya yang kita sering rasakan, kita mendapatkan kesempatan untuk mengkaji dengan waktu, dengan kelonggaran sumber daya. Di dalam policy making seringkali kita harus mengambil langkah keputusan dalam keminiman sumber daya. Dengan keterbatasan waktu
dengan keterbatasan constraint politik lainnya. Tadi ketika beliau menceritakan COVID, saya merasakan betul Pak. Ketika pandemi COVID, itu antara langkah yang akan dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan langkah yang akan dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah pusat sering beda. Sering beda, dan kita menghadapi situasi yang rumit pada waktu itu. Dan bisa dibilang 2020 itu periode di mana langkah yang kami akan lakukan seringkali dianulir oleh Kementerian Kesehatan atau pemerintah pusat. Itu yang saya maksud dengan constraint. Jadi di luar sumber daya ada constraint lain yang sering menjadi kendala. Nah, karena itu ketika tadi mendengarkan paparan ini dan disebutkan program dokter terapan, maka kami berharap sekali, sebetulnya berharap sekali bahwa dari program ini muncul hasil-hasil studi yang memiliki sifat penunjuk jalan bagi policy maker. Yang sifatnya penunjuk jalan. Karena sifatnya penunjuk jalan bagi policy maker, maka salah satu prinsipnya ini Prof, mohon izin, makin singkat makin baik. Karena pengambil kebijakan seringkali tidak memiliki keleluasaan untuk bisa mengkaji seluruh dokumen sebesar ini. Makin singkat makin baik. Dan kami melihat kebutuhan solusi itu nyata sekali. Kalau kami perhatikan, salah satu tantangan terbesar yang ada di birokrasi kita adalah pengetahuan, pengalaman itu menempel di badan orang, Pak. Tidak menempel di badan institusi. Sehingga ketika yang bersangkutan pindah atau yang bersangkutan itu pensiun, maka knowledge-nya dibawa pensiun. Knowledge-nya dibawa pindah. Jadi kami waktu saya bertugas di DKI, salah satu yang saya tugaskan kepada kepala badan, kepala dinas adalah menuliskan pengalaman kepemimpinannya. Supaya dia menjadi knowledge institusi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik ya, menarik perhatian bagaimana gaya Gibran Rakabuming Raka ketika menjawab pertanyaan dari anggota TNI ya teman-teman yang S3. Bayangkan pendidikan ini S3 teman-teman. Yang sangat-sangat membanggakan adalah jawaban daripada Gibran Rakabuming ini. Pertanyaan berkelas dari anggota TNI ini teman-teman ya sangat luar biasa, berkelas, sangat berbobot ya. Namun jawaban dari Gibran ini membuat kita itu geleng-geleng teman-teman ya. Dan ini berbeda dengan Anies Baswedan, tokoh yang luar biasa, tokoh yang benar-benar bukan hanya pintar bicara, tapi beliau memang pintar, cerdas, kemudian amanah ya. Kepemimpinannya juga sudah terbukti di Jakarta, kemudian waktu menjadi menteri ya kan, jadi dosen, dan apa yang disampaikan Anies itu sangat luar biasa dan berkelas teman-teman ya. Berbeda dengan Gibran Rakabuming ini teman-teman yang benar-benar membuat kita geleng-geleng dari jawabannya ya. Seperti orang mengantuk ya kan, lemah lesu gitu ya. Namun itu gayanya, itu gaya khas, ciri khas Gibran teman-teman. Dan kalau kita melihat Anies Baswedan kalau memberikan jawaban atau ada sesi tanya jawab itu sangat berapi-api ya. Dan sangat membuat gairah, membuat kita tuh semakin semangat gitu ya. Kalau Anies yang membawa sebuah diskusi ya. Apalagi soal tanya jawab. Ya ini berbeda kelas sekali dengan Gibran teman-teman. Bagaimana menurut kalian?